Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Pemirsa, kami masih membahas mengenai subsidi kendaraan listrik bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, jika kita membahas mengenai berbagai bahan baku pembuatan dari baterai kendaraan listrik ini yang tentunya menjadi primadona dunia hingga akhirnya Presiden menginstruksikan untuk hilirisasi dan akhirnya berbenturan dengan WTO. Seperti apa sikap yang diambil pemerintah dalam hal ini, Pak Dirjen? Iya, berulang kali ini Presiden mengatakan bahwa hilirisasi itu adalah urusannya Indonesia. Ini untuk kepentingan Indonesia, national interest begitu. Negara lain ya jangan ngatur-ngatur lah, kira-kira bahasa gampangnya begitu. Ya walaupun kemudian kita digugat di WTO begitu kan, dan kita kalah. Nah, tetapi kita banding. Dan proses banding ini makan waktu yang sangat lama. Nah, dalam proses banding itu bukan berarti kita berhenti hilirisasi, kita tetap harus melakukan hilirisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu bagaimana menyatukan bahan-bahan yang terpisah-pisah itu ya melalui hilirisasi. Tidak ada jalan lain, begitu kan. Nah, kemudian kita juga sudah membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel ini adalah upaya untuk kita, negara kita ini mencari nilai tambah di dalam negeri. Nah, contohnya ini ya, karena pelarangan ekspor nikel dan harus dilakukan hilirisasi di dalam negeri, maka nilai ekspor nikel Indonesia ini mengalami lompatan yang sangat signifikan. Tahun 2017 ke 2018 ya nilai ekspornya ini hanya 1,1 miliar US dollar, dan sekarang ini sudah melejit ya di tahun 2021 menjadi 19 sampai 20 triliun. Nah, jadi atau 20,8 miliar dolar. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan, 300 triliun lebih begitu, triliun rupiah ya. 18 kali berarti peningkatannya. Nah, kemudian tahun 2022 ini menjadi momen penting pengembangan kendaraan listrik ya. Beberapa investor ini mulai melakukan konstruksi, mulai melakukan nikel, kobalt, untuk menjadi bahan material litium atau litium baterai begitu. Dan pada 2024 mobil listrik yang sudah menggunakan baterai listrik dan komponen-komponen pentingnya lainnya juga sudah mulai diproduksi di Indonesia begitu. Nah, jadi saya kira ini sesuatu yang harus kita lakukan ya, peniscayaan. Nah, pemerintah akan terus mendorong peningkatan lokal konten tadi PKDN itu ya, kendaraan listrik dengan memberikan insentif, memangkas berbagai hambatan regulasi sehingga industri hulu kendaraan listrik juga akan tumbuh yang sekaligus menciptakan lapangan kerja seperti saya sampaikan di awal dan bisa mensubstitusi impor. Ya, meskipun mendapatkan gugatan dari WTO ini tentunya tidak akan menyurutkan langkah Indonesia ya Pak Dirjen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi bahan-bahan yang tambang lainnya mungkin seperti bauksit begitu. Kemudian terakhir Pak Dirjen, adakah imbauan kepada masyarakat untuk terkait pembelian subsidi kendaraan listrik ini baik motor maupun mobil, seperti apa Pak Dirjen imbauannya? Iya, jadi saya kira masyarakat mestinya menyambut baik ya, menyambut positif, menyambut dengan antusias ya subsidi kendaraan listrik ini, karena tadi ada 3 manfaat yang kita dapat begitu ya. Ya, manfaat buat lingkungan, bahkan 4 ya, manfaat buat lingkungan, kemudian manfaat buat industri, manfaat buat masyarakat sendiri, dan manfaat buat pemerintah, buat negara kita begitu. Jadi ini adalah sebuah kebijakan yang akan menghasilkan efek domino. Tujuannya apa sih? Kemajuan Indonesia secara ekonomi. Berarti kalau kemajuan secara ekonomi adalah kesejahteraan begitu. Dan subsidi ini juga kan tadi ditujukan buat mereka yang berhak mendapatkan subsidi. Jadi bukan buat semua orang gitu. Jadi ini harus didukung lah, ya harus didukung saya kira, dan pemerintah sudah melakukan banyak sosialisasi ya sehingga nanti tanggal 20 Maret pelaksanaannya mudah-mudahan berlangsung lancar. Baik, dukung kemajuan Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan dengan adanya kendaraan listrik yang akan dapat pemirsa langsung beli gitu ya Pak, langsung dapat didapatkan pada tanggal 20 Maret 2023. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam Juru Bicara hari ini dalam tema subsidi kendaraan listrik. Terima kasih banyak Pak Dirjen.
Dan pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong, yang membahas mengenai subsidi kendaraan listrik. Juru bicara akan kembali pekan depan. Saya Bilkis Sapila pamit, selamat malam dan sampai jumpa.